Pada zaman dahulu kala, di sebuah kampung tua yang dikelilingi sawah basah dan pohon kelapa yang condong, hiduplah seorang ibu berhati tabah yang nasibnya sering dipandang sebelah mata oleh dunia. Kampung itu bernama Sendangwungu, sebuah kampung kecil di kaki bukit rendah, tempat kabut pagi turun pelan seperti selendang putih yang ditinggalkan para leluhur di atas pematang. Rumah-rumahnya berdinding anyaman bambu, beratap rumbia tua, dan di setiap halaman selalu ada tungku tanah, jemuran kain, serta kendi air di dekat pintu. Bila senja datang, asap dapur naik perlahan, bercampur bau daun pisang terbakar. Sementara suara lesung terdengar sayup dari rumah-rumah yang mulai menutup hari. Di pinggir kampung, agak jauh dari jalan batu yang biasa dilalui pedagang garam, berdirilah sebuah gubuk kecil milik Nyi Rembulan. Dindingnya tidak rata, tiang depannya miring sedikit, dan atapnya kerap menetes bila hujan turun terlalu lama. Namun bagi Nyi Rembulan, rumah itu lebih berharga daripada gelang emas milik istri saudagar manapun, sebab di sanalah ia menyimpan kenangan suaminya yang telah pulang ke tanah, dan di sanalah ia membesarkan anak tunggalnya, Mahendra, dengan tangan yang letih, tetapi hati yang keras seperti baja. Setiap pagi sebelum ayam jantan ketiga berkokok, Nyi Rembulan sudah bangun dari tikar pandan tipisnya. Ia menyalakan api kecil di dapur, meniup bara dengan sabar, lalu menanak segenggam beras pecah yang dibelinya dari sisa upah kemarin. Mahendra biasanya masih tidur dengan selimut kain tambalan di sudut ruang, tetapi begitu mencium bau nasi panas, anak itu bangun perlahan. Nyi Rembulan selalu berkata lembut, "Makanlah dulu nak," sebab perut yang tenang membuat hati lebih kuat menghadapi kata orang. Pekerjaan Nyi Rembulan adalah memungut barang bekas dari pasar, dari tepi sungai, dari belakang rumah orang kaya, dan dari tempat pembuangan dekat kandang kerbau. Ia membawa keranjang bambu besar di punggung, tongkat pendek di tangan, serta kain lusuh untuk menutup kepala dari panas. Dari pagi sampai matahari condong, ia mencari botol pecah, tempurung kelapa, potongan besi, kain robek, dan kertas yang masih dapat dijual. Orang-orang menyebutnya pemulung, kadang dengan nada kasihan, tetapi lebih sering dengan nada merendahkan. Di pasar tua Sendangwungu, anak-anak kecil sering mengikuti Nyi Rembulan sambil tertawa. Ada yang menutup hidung, ada yang menirukan langkahnya yang pelan, dan ada pula yang berbisik keras agar ibunya mendengar. "Lihat, itu perempuan keranjang busuk," kata mereka sambil berlari di antara lapak sayur. Nyi Rembulan tidak pernah membentak, hanya menunduk dan terus memungut barang yang tersisa. Ia tahu kata-kata buruk akan berhenti sendiri bila tidak diberi bara, seperti api sekam yang padam saat hujan malam turun diam-diam. Namun hinaan yang paling sering membuat dada Nyi Rembulan sesak datang bukan dari anak-anak, melainkan dari orang dewasa yang merasa hidupnya lebih tinggi. Di dekat lumbung beras, Ki Jagarasa, saudagar paling kaya di kampung itu, biasa duduk di kursi kayu sambil mengunyah sirih. Perutnya besar, kumisnya rapi, dan cincin batu hijau melingkar di jarinya. Bila Nyi Rembulan lewat, ia berkata, "Jangan dekat-dekat dengan beras daganganku, nanti bau sampah menempel." Lalu beberapa orang tertawa kecil demi menyenangkan hatinya. Mahendra tumbuh dalam suara-suara seperti itu, tetapi wajahnya jarang menunjukkan marah. Ia anak kurus dengan mata bening, rambut hitam yang sering jatuh ke dahi, dan tangan kecil yang sudah pandai memilah barang. Setelah membantu ibunya, ia suka duduk di dekat pelita, membaca sobekan kertas yang ditemukan dalam keranjang. Kadang ia membaca potongan surat, kadang halaman kitab lama, kadang pembungkus dagangan yang masih menyimpan huruf. Nyi Rembulan tidak pandai membaca banyak, tetapi ia senang melihat mata anaknya menyala. "Huruf itu seperti biji padi, Bu," kata Mahendra suatu malam ketika hujan menitik dari lubang atap. "Kalau dikumpulkan, ia bisa menjadi lumbung." Nyi Rembulan tersenyum sambil meletakkan tempayan di bawah tetesan air, lalu menjawab, "Kalau begitu kumpulkanlah, nak, tetapi jangan jadikan ilmumu untuk menghina orang lain." Anak itu mengangguk, dan di luar rumah suara kodok bersahutan di pematang. Malam seperti itu terasa miskin bagi mata orang,
tetapi bagi mereka berdua, hangatnya cukup untuk bertahan. Nyi Rembulan memiliki satu ketakutan yang ia simpan rapat di balik senyum tipisnya. Ia takut Mahendra tumbuh dengan hati yang patah karena dunia terlalu sering menamparnya dengan kata-kata. Ia tidak takut lapar, sebab lapar dapat ditahan dengan singkong rebus dan air hangat. Ia tidak takut hujan, sebab hujan dapat ditampung dengan tempayan. Tetapi ia takut anaknya percaya bahwa dirinya rendah hanya karena lahir dari rumah bambu dan dibesarkan oleh ibu yang memungut sisa-sisa orang lain. Karena itu, setiap kali Mahendra pulang dengan wajah muram, Nyi Rembulan mengajaknya duduk di ambang pintu. Ia mengusap debu dari pipi anaknya, lalu berkata, "Dengar baik-baik, nak, barang yang terbuang belum tentu tidak berguna, dan manusia yang dihina belum tentu tidak mulia." Kata-kata itu diucapkan pelan, hampir seperti doa yang diselipkan ke dalam angin malam. Mahendra mendengarnya berkali-kali, sampai kalimat itu tinggal di dalam dadanya seperti batu kecil yang tidak hanyut oleh arus. Di tengah kampung ada sumur batu tua yang disebut Sumur Wening. Di sana perempuan-perempuan menimba air, mencuci kendi, dan bertukar kabar sebelum matahari terlalu tinggi. Penjaga sumur itu adalah Mbah Wiryati, perempuan tua berambut putih yang punggungnya bungkuk tetapi matanya tajam seperti elang. Ia pernah jatuh sakit pada musim paceklik, dan hanya Nyi Rembulan yang datang membawa bubur encer serta daun obat. Sejak saat itu, Mbah Wiryati selalu memandang Nyi Rembulan dengan kasih yang tidak banyak kata. Suatu pagi berkabut, ketika Nyi Rembulan menimba air sambil menunggu Mahendra mencuci muka, beberapa perempuan berbisik tentang dirinya. Mereka berkata gubuk di pinggir kampung itu sebaiknya dibongkar karena membuat jalan menuju sawah tampak buruk. Ada pula yang berkata anak pemulung tidak perlu belajar terlalu tinggi, sebab kelak akan kembali juga membawa keranjang. Nyi Rembulan mendengar semuanya, tetapi ia hanya mengangkat kendi. Mbah Wiryati menatapnya sebentar, lalu berkata, "Air yang jernih tidak menjadi keruh hanya karena orang menunjuknya." Nasihat itu menempel di hati Nyi Rembulan sepanjang hari. Ia pergi ke pasar dengan langkah pelan, melewati jalan becek yang ditumbuhi rumput teki. Musim ketika itu adalah ujung penghujan, saat langit sering gelap tanpa memberi peringatan, dan angin membawa bau tanah basah dari ladang. Di pasar, para pedagang mulai membereskan dagangan karena awan hitam menggantung di atas pohon asam. Nyi Rembulan mempercepat tangannya, memungut kertas-kertas basah sebelum hancur diinjak kaki pembeli dan roda gerobak. Di belakang los kain, dekat tumpukan peti rusak, ia menemukan seikat barang bekas yang dibuang seorang pedagang tua dari luar kampung. Ada kain goni, pecahan cermin, tali ijuk, dan beberapa lembar kertas tebal yang sudah menguning. Nyi Rembulan memasukkan semuanya ke keranjang tanpa banyak berpikir. Saat itu, seorang lelaki asing berwajah panjang berdiri tidak jauh darinya, memakai keping lebar dan kain hitam di bahu. Lelaki itu memandang keranjang Nyi Rembulan terlalu lama, seolah mencari sesuatu yang tidak ingin disebutkan. Nyi Rembulan merasa bulu kuduknya sedikit berdiri, tetapi ia tidak menegur. Ia hanya mengikat keranjang dan berjalan pulang sebelum hujan jatuh. Di tengah jalan, lelaki bercaping itu bertanya dengan suara serak, "Perempuan, apakah kau melihat gulungan daun tua di antara barang buangan?" Nyi Rembulan berhenti sebentar, lalu menjawab sopan, "Saya hanya memungut yang dibuang orang, Tuan, belum sempat melihat satu-satu." Lelaki itu mengangguk, tetapi matanya tetap mengikuti langkahnya sampai ia hilang di belokan bambu. Sore itu, hujan turun tipis seperti benang perak. Mahendra membantu ibunya menumpahkan isi keranjang di sudut halaman yang beratap daun kelapa. Mereka memilah botol ke satu bakul, besi ke bakul lain, dan kertas yang masih utuh disusun di atas tampah. Tiba-tiba tangan Mahendra berhenti pada gulungan kecil yang terikat serat tua. Warnanya coklat gelap, baunya seperti lemari lama dan tanah kering. "Bu, ini bukan kertas pasar," bisiknya. Nyi Rembulan mendekat, dan hujan seakan ikut menahan suaranya.
Gulungan itu terbuat dari daun lontar tua, tipis tetapi kuat, dengan tulisan pudar yang berbaris rapi seperti jejak semut di tanah lembab. Mahendra membuka ikatannya perlahan, takut merusaknya. Ia menyipitkan mata, membaca huruf yang sebagian sudah kabur. Ada kata sendang Bu, ucapnya pelan. Dan ada kalimat tentang mata air yang memilih hati bersih. Nyi Rembulan tidak mengerti seluruhnya, tetapi dada kirinya berdenyut aneh, seakan nama yang lama tertidur baru saja dipanggil dari balik kabut. Malamnya, mereka tidak langsung tidur. Pelita kecil dinyalakan, dan Mahendra duduk bersila membaca ulang tulisan itu dengan sabar. Nyi Rembulan menambal karung tua di sampingnya, tetapi pikirannya berkelana pada lelaki asing di pasar. Ia teringat tatapan lelaki itu, pertanyaannya tentang gulungan daun tua, serta cara angin tiba-tiba dingin saat ia pulang. "Simpan baik-baik, nak," katanya lirih. Mahendra memandang ibunya dan bertanya, "Apakah ini berbahaya?" Nyi Rembulan menjawab, "Yang tua tidak selalu berbahaya, tetapi yang dicari orang bisa membawa ribut." Keesokan paginya, kabar kecil mulai berputar tanpa bentuk jelas. Seorang pedagang sayur berkata ada benda pusaka hilang dari pasar tua. Seorang tukang pikul berkata, ia melihat Nyi Rembulan membawa sesuatu yang dibungkus kain. Anak-anak yang biasa mengejeknya mengulang kabar itu sambil menambah-nambah cerita. Di sumur, perempuan-perempuan bertanya dengan mata yang lebih tajam dari biasanya. Nyi Rembulan belum tahu sumber kabar itu, tetapi ia merasakan jalan kampung berubah lebih sempit, seolah setiap pagar bambu mencondongkan telinga. Mahendra pun merasakan hal yang sama ketika pergi belajar ke rumah Nyai Padmini, guru mengaji dan membaca yang tinggal dekat pohon sawo tua. Beberapa anak menjauh saat ia duduk, dan seorang anak Ki Jagarasa menutup kitabnya sambil berkata, "Jangan dekat, nanti hurufku ikut berbau sampah." Mahendra menggenggam lututnya, menahan panas di mata. Nyai Padmini melihat itu dan menegur lembut, tetapi luka kecil sudah jatuh ke hati anak itu. Sepulangnya, ia tidak banyak bicara, hanya membantu ibunya mencuci botol dengan diam. Di sore yang merah, Nyi Rembulan duduk di depan gubuk, sambil menjemur kertas bekas. Mahendra akhirnya bertanya, "Bu, apakah aku memang tidak pantas belajar dengan mereka?" Pertanyaan itu pelan, tetapi bagi Nyi Rembulan, terdengar seperti bambu patah di tengah malam. Ia meletakkan kertas dari tangannya, lalu menarik anaknya ke dekat dada. "Kau pantas belajar seperti padi pantas menerima hujan," katanya. "Dan bila orang menutup pintu, ilmu masih bisa masuk lewat celah dinding, lewat daun, lewat sisa kertas yang kita temukan." Malam makin turun, dan suara jangkrik memenuhi halaman. Nyi Rembulan menyimpan lontar tua itu di dalam peti kecil peninggalan suaminya, bersama sehelai kain batik pudar dan pisau kecil untuk meraut bambu. Ia mengunci peti dengan tali, bukan karena takut kehilangan barang, melainkan takut kabar buruk menjadikannya alasan untuk merendahkan Mahendra lebih jauh. Dari kejauhan terdengar kentongan ronda satu kali. Lalu anjing menggonggong di ujung kampung. Angin membawa bau hujan. Dan di balik semua itu, sesuatu terasa sedang mendekat. Sebelum tidur, Nyi Rembulan menatap wajah Mahendra yang sudah lelap di atas tikar. Anak itu tidur miring, satu tangan di bawah pipi, wajahnya tenang meski hari telah memberinya banyak duri. Nyi Rembulan berbisik pada malam, bukan kepada siapa-siapa, "Aku boleh dihina, tetapi jangan biarkan hatinya hancur." Di luar, daun bambu bergesekan pelan seperti orang tua membaca doa. Peti kecil di sudut rumah diam saja, tetapi seakan menyimpan napas panjang dari masa lalu kampung Sendang Wungu. Pagi berikutnya, sebelum matahari muncul penuh, seorang pemuda bernama Galih Pranoto tampak berdiri di dekat pagar gubuk Nyi Rembulan. Ia bukan orang asing, tetapi selama ini jarang menyapa kecuali bila disuruh Ki Jagarasa mengangkat karung beras. Wajahnya gelisah, matanya berlari ke peti kayu yang terlihat dari celah pintu. Nyi Rembulan keluar membawa sapu lidi dan bertanya sopan, "Ada perlu apa, Nak Galih?" Pemuda itu tersentak, lalu menjawab terlalu cepat,
Tidak ada, hanya lewat melihat jalan. Setelah Galih pergi, Nyi Rembulan menemukan bekas kaki di tanah lembab dekat dinding samping. Bekas itu berhenti tepat di bawah jendela kecil yang menghadap peti. Ia tidak menuduh siapapun, tetapi hatinya mulai berhitung. Mahendra yang baru bangun melihat ibunya memandangi tanah, lalu mendekat tanpa suara. "Apakah orang mencari lontar itu, Bu?" tanyanya. Nyi Rembulan menyapu bekas kaki itu perlahan, kemudian berkata, "Mungkin yang dicari bukan daunnya, Nak, melainkan sesuatu yang tertulis di dalamnya." Hari itu Nyi Rembulan tidak pergi jauh. Ia hanya memungut barang di sekitar kampung, sambil menjaga rumah dan memperhatikan orang yang lewat. Gubuk kecil itu terasa lebih rapuh dari biasanya, tetapi juga lebih berarti. Di sanalah suaminya dulu menanam pohon jarak, di sanalah Mahendra pertama kali belajar berjalan, dan di sanalah setiap hinaan dunia ditahan agar tidak masuk terlalu dalam. Nyi Rembulan sadar, yang harus ia jaga bukan cuma peti tua, bukan cuma lontar, melainkan martabat anak dan rumah yang menjadi akar hidup mereka. Menjelang petang, Mbah Wiriati datang membawa sebakul kecil singkong rebus. Ia duduk di bangku bambu tanpa banyak tanya, memandang halaman yang basah, lalu menatap Nyi Rembulan lama sekali. Perempuan tua itu seolah sudah mendengar bisik-bisik kampung sebelum angin membawanya sampai ke gubuk. Setelah Mahendra masuk mengambil piring, Mbah Wiriati berkata pelan, "Bila barang lama datang ke rumah orang sabar, biasanya bukan untuk membuatnya kaya, melainkan untuk menguji siapa yang masih punya hati." Nyi Rembulan menunduk, merasa kalimat itu membuka pintu yang tidak terlihat. Malam itu mereka makan singkong rebus dengan garam, ditemani teh pahit yang warnanya tipis. Hujan tidak turun, tetapi udara dingin menyelusup dari celah dinding. Mahendra meminta izin membaca lontar sekali lagi, dan Nyi Rembulan mengangguk setelah memastikan pintu tertutup. Di bawah cahaya pelita, huruf-huruf pudar itu tampak hidup sebentar. Mahendra membaca dengan hati-hati. "Barang siapa menjaga air dengan tangan bersih, namanya akan diingat ketika tanah retak." Nyi Rembulan memejamkan mata, sebab kata-kata itu terasa seperti pesan untuk hari yang belum tiba. Jauh di rumah besar dekat Lumbung, Ki Jagarasa sedang duduk mendengar laporan Galih Pranoto. Lampu minyak di ruang tamunya menyala terang, memantul pada peti-peti beras yang tersusun rapi. Galih berkata ia melihat peti tua di rumah Nyi Rembulan, tetapi belum tahu isinya. Ki Jagarasa mengetuk lantai dengan tongkat pendeknya, lalu tersenyum tipis. "Perempuan pemulung itu tidak mungkin mengerti benda berharga," katanya. Pada saat yang sama, di gubuk bambu, Nyi Rembulan meniup pelita dan memeluk Mahendra dalam gelap yang tenang. Sebelum seluruh kampung tenggelam dalam tidur, angin malam lewat dari sawah menuju rumpun bambu di belakang gubuk. Angin itu menggoyang daun, menyentuh atap rumbia, lalu berhenti sejenak di dekat peti kecil tempat lontar tua disimpan. Tidak ada suara ajaib, tidak ada cahaya turun dari langit, hanya rasa sunyi yang dalam. Namun sejak malam itu, hidup Nyi Rembulan tidak lagi sama. Sesuatu yang lama terkubur di bawah hinaan, debu pasar, dan tanah kampung mulai bergerak perlahan menuju permukaan. Pagi di Sendang Wungu datang dengan warna kelabu, seperti kain tua yang dicuci berkali-kali lalu dijemur tanpa matahari. Nyi Rembulan bangun lebih awal dari biasanya, bukan karena ayam berkokok, melainkan karena hatinya sudah lebih dulu terjaga. Ia menyalakan tungku, menanak sisa beras, lalu memandang peti kecil di sudut rumah. Mahendra masih tidur, tetapi tangannya menggenggam sobekan kertas seperti anak lain menggenggam mainan. Di luar, embun menetes dari ujung daun jarak, dan kampung belum tahu bahwa bisik-bisik kemarin akan menjadi badai kecil hari itu. Ketika matahari baru setinggi pucuk bambu, suara roda gerobak terdengar dari jalan tanah depan gubuk. Ki Jagarasa datang bersama Galih Pranoto dan 2 buruh pengangkat karung. Ia memakai kain lurik bersih, ikat kepala coklat, serta tongkat kayu yang diketuk-ketukkan ke tanah seolah jalan kampung itu miliknya. Nyi Rembulan keluar sambil mengeringkan tangan di ujung kain. "Ada keperluan apa, Ki?" tanyanya halus.
Ki Jagarasa menatap atap rumbia gubuk itu, lalu berkata, "Aku mendengar kau membawa barang yang bukan hakmu dari pasar." Mahendra yang baru bangun berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat karena mendengar suara keras di pagi hari. Nyi Rembulan tetap menunduk hormat, tetapi punggungnya tegak. "Saya hanya memungut barang yang telah dibuang, Ki," jawabnya. Ki Jagarasa tertawa kecil. Bukan tertawa gembira, melainkan tertawa orang yang ingin membuat orang lain merasa kecil. Pemulung memang pandai berkata begitu. Katanya, barang orang disebut buangan, lalu disimpan di rumah Reyot. Galih menatap tanah, sementara dua buruh di belakangnya saling melirik tanpa berani bicara. Suara Ki Jagarasa cukup keras untuk memanggil telinga tetangga. Dari balik pagar bambu, beberapa perempuan mulai melihat. Anak-anak yang hendak menggiring bebek berhenti di jalan. Seorang penjual jamu menahan langkahnya dan pura-pura membetulkan tali pikulan. Nyi Rembulan tahu beginilah kabar buruk tumbuh, bukan dengan akar kuat, melainkan dengan banyak mata yang lapar cerita. Ia berkata pelan, "Bila ada barang yang jelas pemiliknya, saya akan mengembalikannya." Ki Jagarasa mendekat satu langkah, lalu berbisik tajam, "Buka petimu, biar semua tahu." Mahendra spontan bergerak maju, tetapi Nyi Rembulan menahan bahunya. Ia tidak ingin anak itu belajar melawan hinaan dengan tangan yang gemetar. "Peti itu milik keluarga kami," ucapnya, masih dengan suara rendah. "Di dalamnya ada kain almarhum suami saya dan benda kenangan." Ki Jagarasa mengangkat alis, lalu menoleh kepada orang-orang yang sudah berkumpul. "Dengar, orang miskin pun kini punya rahasia besar," katanya. Beberapa orang tertawa ragu, beberapa lagi diam, sebab ada sesuatu dalam keteguhan Nyi Rembulan yang membuat mereka tidak leluasa mengejek. Dari arah sumur, Mbah Wiriati datang membawa kendi kosong di pinggangnya. Langkahnya pelan, tetapi orang-orang memberi jalan tanpa diminta. Ia berhenti dekat pagar, menatap Ki Jagarasa sejenak, lalu memandang Nyi Rembulan. Perempuan tua itu tidak banyak bertanya, seolah telah membaca keruhnya air sebelum siapapun menimba. Dengan suara kering namun jelas, ia berkata, "Jangan membuka pintu rumah hanya karena orang mengetuk dengan kesombongan." Setelah itu ia diam, tetapi kalimatnya membuat pagi terasa lebih berat, seperti awan mendung yang menahan hujan. Ki Jagarasa menahan geram karena tidak ingin tampak kasar di depan Mbah Wiriati. Ia memutar tongkatnya dan berkata bahwa urusan itu belum selesai. Sebelum pergi, ia menunjuk halaman gubuk dengan dagunya. "Bila nanti terbukti kau menyimpan barang desa, jangan menangis saat rumah ini dibongkar," katanya. Mahendra menggigit bibir, sedangkan Nyi Rembulan hanya mengangguk kecil. Gerobak Ki Jagarasa berputar meninggalkan debu lembab. Orang-orang bubar pelan-pelan, tetapi mata mereka meninggalkan bekas yang lebih menusuk daripada jejak roda. Kabar pagi itu sampai ke pasar sebelum Nyi Rembulan tiba. Saat ia masuk membawa keranjang, para pedagang yang biasanya hanya mencibir kini berhenti bicara sebentar, lalu menyambung bisik-bisik dengan suara lebih kecil. Di dekat los ikan asin, seorang lelaki berkata bahwa benda yang dibawa Nyi Rembulan mungkin pusaka desa. Di lapak tembakau, seorang perempuan menambahkan bahwa pusaka itu bisa mendatangkan celaka bila dipegang orang rendah. Nyi Rembulan mendengar semuanya sambil memungut tali ijuk, berusaha membuat tangannya sibuk agar hatinya tidak retak. Hari itu barang bekas yang terkumpul tidak banyak. Mungkin karena pikirannya penuh, atau mungkin karena orang-orang sengaja menyembunyikan sisa dagangan agar ia tidak mendekat. Seorang penjaga warung melemparkan tempurung kelapa ke dekat kakinya dan berkata, "Ambil saja, itu cocok untukmu." Nyi Rembulan memungut tempurung itu tanpa menatapnya. Dalam hatinya, ia mengingat wajah Mahendra di ambang pintu pagi tadi, dan ia berjanji tidak akan membawa pulang amarah. Anak itu sudah terlalu banyak menerima bara dari mulut orang lain. Sementara itu, Mahendra pergi belajar ke rumah Nyai Padmini dengan langkah ragu. Rumah guru itu sederhana, tetapi halamannya teduh oleh pohon sawo dan bunga kenanga. Biasanya anak-anak duduk melingkar di tikar.
membaca huruf dengan suara berulang-ulang seperti air mengalir. Namun hari itu, ketika Mahendra duduk, lingkaran itu bergeser menjauh. Putra Ki Jagarasa, yang bernama Bramantya, menutup hidung sambil berkata, "Bapakku bilang rumahmu menyimpan barang curian." Beberapa anak tertawa, tetapi Nyai Padmini segera meletakkan bilah bambu penunjuknya. "Huruf tidak mau masuk ke kepala yang penuh hinaan," kata Nyai Padmini lembut namun tegas. Anak-anak pun diam, walau mata mereka masih mencuri pandang ke arah Mahendra. Mahendra membuka lembar bacaannya, tetapi huruf-huruf tampak bergetar. Ia ingin menjelaskan tentang lontar tua itu, tentang ibunya yang tidak pernah mengambil barang orang, tentang peti peninggalan ayahnya. Namun suara di tenggorokannya seperti tersangkut duri ikan. Ia hanya membaca pelan, dan setiap kata terasa seperti harus diangkat dari lumpur. Menjelang siang, Galih Pranoto datang ke halaman Nyai Padmini, pura-pura mencari adiknya. Ia berdiri dekat pagar sambil mendengar anak-anak membaca. Matanya beberapa kali tertuju kepada Mahendra. Ketika pelajaran usai, Galih menghampiri beberapa anak dan bertanya dengan nada dibuat santai, "Apakah Mahendra pernah membawa daun tua ke sini?" Anak-anak menggeleng, tetapi Bramantya dengan bangga berkata bahwa ayahnya akan menyuruh kepala kampung memeriksa gubuk pemulung itu. Mahendra mendengar dari balik pohon sawo, dan dadanya terasa dingin. Saat Mahendra pulang, ia mendapati ibunya sedang menjemur kain goni di halaman. Wajah Nyi Rembulan lelah, tetapi ia tersenyum begitu melihat anaknya. Mahendra tidak langsung bercerita. Ia mencuci kaki di tempayan, lalu duduk dekat tungku yang belum menyala. Baru setelah ibunya menuang air hangat, ia berbisik, "Bu, mereka bilang rumah kita akan diperiksa." Nyi Rembulan berhenti sesaat, kemudian mengusap kepala Mahendra. "Rumah yang tidak menyimpan dusta tidak perlu takut diperiksa," katanya. "Tetapi kita harus tetap menjaga adab, karena benar pun bisa terluka bila dibawa dengan marah." Sore itu, hujan turun sebentar, cukup untuk membuat tanah halaman lengket di telapak kaki. Dari jalan kampung terdengar kentongan kecil dipukul 2 kali, tanda warga dipanggil ke pendapa selepas maghrib. Seorang anak pengantar pesan datang ke gubuk dan berkata bahwa Raden Kusumo, kepala kampung, meminta Nyi Rembulan hadir esok pagi untuk menjelaskan kabar tentang benda tua yang ditemukan di pasar. Anak itu mengucapkannya cepat, seolah takut terlalu lama berdiri di rumah pemulung. Nyi Rembulan mengangguk dan memberinya sepotong singkong rebus. Mahendra tampak cemas melihat ibunya menerima panggilan itu. Ia memandangi peti kecil, lalu memandangi wajah Nyi Rembulan. "Apakah kita harus membawa lontar itu?" tanyanya. Nyi Rembulan duduk di lantai bambu, membuka peti dengan hati-hati, dan mengeluarkan gulungan daun tua itu. Cahaya sore yang redup menyentuh tulisan pudar di permukaannya. "Belum, Nak," jawabnya. "Besok kita mendengar dulu apa kata kepala kampung. Jangan membuka semua sebelum waktunya, sebab kebenaran yang tergesa-gesa kadang diinjak oleh orang yang lebih keras suaranya." Malam itu, Mbah Wiryati datang lagi tanpa suara, membawa daun kelor dan sedikit garam. Ia duduk dekat tungku, menghangatkan tangan di atas api kecil. Nyi Rembulan menceritakan panggilan ke pendapa, sementara Mahendra mendengarkan sambil memegang lututnya. Mbah Wiryati mengangguk pelan, lalu berkata satu kalimat, "Bila besok kau berdiri di depan orang banyak, bawa hatimu lebih dulu daripada barang bukti." Setelah mengatakan itu, ia meminta air hangat, meminumnya sedikit, lalu menatap Mahendra dengan mata yang terasa tua dan teduh. Di rumah besar Ki Jagarasa, malam tidak setenang itu. Lampu minyak menyala terang, hidangan pisang goreng tersusun di piring tembaga, dan Galih Pranoto duduk bersila dengan gelisah. Ki Jagarasa menyuruhnya mengulang kabar yang telah disebarkan di pasar, di sumur, dan di halaman Nyai Padmini. "Besok kepala kampung harus percaya bahwa perempuan itu menyembunyikan barang desa," kata Ki Jagarasa. Galih menelan ludah, lalu bertanya pelan, "Bagaimana bila memang barang itu bukan milik desa?" Ki Jagarasa menatapnya tajam sampai pemuda itu menunduk. Sebenarnya Ki Jagarasa tidak peduli pada lontar tua semata.
Beberapa bulan terakhir ia mendengar cerita dari pedagang luar kampung tentang saluran air lama yang pernah mengalir di bawah tanah Sendang Wungu. Bila saluran itu ditemukan, sawah di sebelah timur, yang sebagian ingin ia beli murah, akan menjadi subur kembali. Ia juga mendengar bahwa petunjuknya tertulis dalam benda peninggalan penjaga air zaman dulu. Maka ketika kabar tentang gulungan daun tua muncul dari keranjang Nyi Rembulan, keserakahannya bangun seperti ular yang terusik di bawah batu. Pagi esoknya, pendapa desa dipenuhi warga lebih ramai dari biasanya. Tiang-tiang kayu jati tampak gelap oleh usia, dan lantainya disapu bersih tetapi masih menyimpan debu halus. Raden Kusumo duduk di kursi rendah, wajahnya tenang namun matanya ragu. Ki Jagarasa duduk di sisi kanan dengan kain terbaiknya, sedangkan Galih berdiri agak belakang. Nyi Rembulan datang bersama Mahendra, memakai kebaya pudar yang sudah ditambal di lengan. Beberapa orang berbisik ketika melihatnya, tetapi ia berjalan pelan, menunduk hormat kepada semua. Raden Kusumo membuka pembicaraan dengan suara hati-hati. Ia berkata bahwa kampung tidak boleh gaduh karena kabar yang belum jelas, tetapi benda tua yang menyangkut sejarah desa juga tidak boleh disembunyikan. Ki Jagarasa segera menyela. Justru karena itu Raden, rumah perempuan ini harus diperiksa. Jangan sampai barang pusaka dijual seperti botol bekas. Ucapannya disambut gumaman beberapa orang. Mahendra menggenggam ujung kain ibunya. Nyi Rembulan mengangkat wajah, lalu berkata, "Saya tidak pernah menjual sesuatu yang saya tahu milik orang lain." Raden Kusumo bertanya dari mana Nyi Rembulan mendapatkan benda yang dibicarakan itu. Dengan suara tenang, ia menjelaskan tentang tumpukan barang di belakang los kain, pedagang luar kampung, dan lelaki bercaping yang bertanya tentang gulungan daun tua. Ia tidak menyembunyikan apapun, tetapi juga tidak membawa lontar itu karena ingin menunggu perintah yang jelas. Ki Jagarasa tertawa pendek. "Lihatlah, ceritanya panjang seperti orang menutup lubang," katanya. Mbah Wiryati, yang duduk di dekat pintu pendapa, tiba-tiba berkata, "Cerita panjang belum tentu dusta. Lidah pendek pun bisa berbisa." Ucapan Mbah Wiryati membuat beberapa warga menunduk menahan senyum. Raden Kusumo lalu memutuskan bahwa Nyi Rembulan harus membawa benda itu ke pendapa 2 hari lagi, agar para tetua dapat melihatnya bersama-sama. Ia tidak memerintahkan pemeriksaan rumah, sebab belum ada bukti pencurian. Ki Jagarasa tampak tidak puas, tetapi ia menahan diri. Sebelum sidang kecil itu bubar, ia berkata dengan nada dingin, 2 hari cukup bagi orang licik untuk menyembunyikan jejak. Nyi Rembulan tidak membalas, hanya menggandeng Mahendra keluar dari pendapa. Selepas pertemuan itu, kabar justru makin liar. Di warung kopi, orang berkata Nyi Rembulan diberi waktu untuk mengaku. Di sumur, orang berkata kepala kampung sebenarnya sudah curiga. Di Pematang, petani menebak-nebak bahwa gubuk pemulung berdiri di atas tanah keramat. Setiap mulut menambah garam sendiri ke dalam masakan kabar. Nyi Rembulan merasakan perubahan itu saat berjalan pulang. Orang yang biasanya hanya melirik kini berhenti memandang. Anak-anak yang biasanya mengejek kini mengikuti dari jauh, seakan menunggu sesuatu jatuh dari keranjangnya. Mahendra pulang dengan hati berat. Di rumah, ia membuka lontar itu lagi dan membaca lebih teliti. Ada bagian yang membuatnya lama terdiam, yaitu tulisan tentang batu hitam, rumpun bambu, dan janji penjaga air. Ia belum mengerti, tetapi ia merasakan bahwa benda itu tidak sekadar tua. "Bu," katanya, "di sini ada nama yang mirip nama kakek dari pihak ayah." Nyi Rembulan mendekat, matanya menyipit. Ia tidak pandai membaca, tetapi nama yang disebut Mahendra membuat ingatannya bergerak ke cerita suaminya dulu tentang leluhur yang menjaga sumur kampung. Sore itu, mereka pergi ke sumur Wening menemui Mbah Wiryati. Perempuan tua itu sedang membersihkan lumut dari bibir sumur dengan sabut kelapa. Mahendra membacakan bagian tentang nama leluhur itu. Mbah Wiryati berhenti menggosok batu. Lalu wajahnya berubah pelan seperti langit yang mendadak ingat pada hujan. Ia tidak langsung menjawab. Setelah lama diam, ia berkata,
Ada nama yang tidak boleh disebut sembarangan sebelum waktunya. Nyi Rembulan merasakan dadanya berdebar. Tetapi Mbah Wiryati hanya kembali membersihkan lumut, seolah pembicaraan selesai. Di perjalanan pulang, angin bertiup dari arah rumpun bambu belakang gubuk. Daunnya berdesir seperti orang berbisik banyak sekali. Mahendra berhenti dan memperhatikan tanah di dekat akar bambu yang selalu lembab meski hari tidak hujan. "Bu, tanah di sana tidak pernah kering," katanya. Nyi Rembulan menatap tempat itu, teringat kalimat pada lontar tentang mata air yang memilih hati bersih. Namun ia tidak ingin anaknya terlalu jauh menebak. "Besok kita bersihkan halaman," katanya. "Bila ada yang harus tampak, biarlah ia tampak dengan cara yang baik." Malam sebelum hari membawa lontar ke pendapa, gubuk Nyi Rembulan didatangi suara aneh. Bukan suara hantu seperti dongeng anak-anak, melainkan suara langkah pelan di tanah basah. Nyi Rembulan terbangun, segera menyentuh bahu Mahendra agar diam. Dari celah dinding, ia melihat bayangan seseorang bergerak di dekat jendela. Tangan orang itu mencoba meraba palang bambu. Nyi Rembulan tidak menjerit. Ia mengambil kendi kosong dan menjatuhkannya dengan sengaja. Suara pecah membuat bayangan itu terkejut lalu lari ke arah jalan kecil. Mahendra ingin mengejar, tetapi ibunya menahannya kuat-kuat. "Jangan nak," bisiknya. "Malam bukan tempat anak baik mengejar bayangan buruk." Mereka menyalakan pelita, memeriksa peti, dan bersyukur lontar masih ada. Di tanah dekat jendela, terlihat bekas sandal yang lebih jelas daripada bekas kaki tempo hari. Nyi Rembulan mengambil sepotong arang dan menggambar bentuknya di papan kecil, bukan untuk menuduh, melainkan agar ingatan tidak kabur. Mahendra memandang ibunya dengan kagum dan takut, sebab ibu yang dihina itu ternyata menyimpan keberanian yang tenang. Pagi harinya, sebelum pergi ke pendapa, Nyi Rembulan membungkus lontar dengan kain batik pudar peninggalan suaminya. Ia juga membawa papan kecil bergambar bekas sandal, tetapi menyimpannya di bawah lipatan kain. Mahendra berjalan di sampingnya sambil membawa kendi air, karena ibunya berkata siapapun yang hendak menjelaskan kebenaran harus lebih dulu menyejukkan tenggorokannya. Di jalan, beberapa warga mengikuti dari belakang. Ada yang ingin melihat keadilan, ada yang hanya ingin tontonan, dan ada pula yang diam-diam mulai merasa bahwa hinaan mereka mungkin terlalu jauh. Namun ketika mereka tiba di pendapa, Ki Jagarasa sudah menunggu dengan wajah percaya diri. Di depannya tergeletak sebuah kain tua dan pecahan cap kayu yang ia sebut sebagai bukti dari gudang desa. Ia berkata kepada Raden Kusumo bahwa semalam ada orang melihat bayangan dari arah gubuk Nyi Rembulan menuju Lumbung Lama. Galih Pranoto berdiri di belakangnya, wajahnya pucat seperti abu dapur. Nyi Rembulan mengerti bahwa rintangan hari itu lebih tajam dari kemarin. Tetapi ia mengingat nasihat Mbah Wiryati, lalu melangkah masuk dengan hati lebih dulu daripada barang bukti. Pendapa Sendang Wungu pagi itu terasa lebih sempit daripada biasanya, bukan karena tiangnya berpindah atau lantainya menyusut, melainkan karena mata warga berkumpul seperti pagar tak terlihat. Nyi Rembulan masuk sambil membawa kain batik pudar berisi lontar tua, sedangkan Mahendra berjalan dekat bahunya dengan kendi air kecil. Di sisi kanan, Ki Jagarasa duduk dengan dagu terangkat, seolah keputusan sudah berada dalam genggamannya. Raden Kusumo memandang semua orang satu persatu, lalu berkata bahwa hari itu bukan untuk mencari siapa paling keras, melainkan siapa paling benar. Di depan Ki Jagarasa terletak pecahan cap kayu yang tampak tua, berwarna gelap, dan diikat dengan tali rami. Ia menunjuk benda itu dengan tongkat pendeknya, lalu berkata, "Inilah tanda bahwa sesuatu dari gudang desa telah hilang, dan siapa lagi yang menyimpan barang tua selain perempuan itu." Beberapa warga bergumam, karena benda tua selalu mudah membuat orang percaya pada cerita yang belum selesai. Nyi Rembulan menunduk hormat, tetapi matanya tidak lari. Ia meletakkan bungkusan lontar di atas tikar, lalu duduk dengan tenang. Mahendra melihat pecahan cap kayu itu dengan perhatian yang tidak dimiliki orang dewasa. Bentuknya seperti setengah lingkaran dengan ukiran yang sudah aus. Pada bagian tepinya ada gambar tetes air dan dua helai padi.
Anak itu merasa pernah melihat bentuk serupa dalam goresan lontar, tetapi belum berani berkata. Ki Jagarasa melanjutkan tuduhannya dengan suara tebal, mengatakan bahwa Nyi Rembulan sengaja menyembunyikan lontar agar dapat menjual rahasia desa kepada pedagang luar. Kata-kata itu jatuh satu persatu seperti batu kecil ke dalam sumur. Raden Kusumo meminta Nyi Rembulan membuka bungkusan. Dengan tangan yang bersih dari air kendi, perempuan itu membuka kain batik pudar perlahan. Lontar tua tampak di depan warga, tidak bercahaya, tidak mengeluarkan suara. Hanya diam dengan kehormatan benda yang telah lama melewati tangan manusia. Mahendra membantu merapikan talinya. Beberapa orang mendekat tanpa sadar, seolah bau masa lalu keluar dari daun kering itu. Ki Jagarasa menyeringai, lalu berkata, "Lihat, ia mengaku membawa benda itu." Nyi Rembulan menjawab lembut, "Saya mengaku menemukan, bukan mencuri." Nyai Padmini yang duduk di dekat tiang meminta izin melihat tulisan pada lontar. Ia guru membaca, maka warga memberi ruang. Matanya menyusuri baris-baris pudar, tetapi sebagian huruf sudah terlalu tua untuk mudah ditangkap. Mahendra menunggu dengan dada berdebar, sebab ia tahu beberapa bagian dapat ia baca karena telah mengulangnya berkali-kali pada malam-malam sunyi. Nyai Padmini akhirnya berkata, "Tulisan ini menyebut sendang, batu hitam, rumpun bambu, dan penjaga air. Tetapi tidak menyebut gudang desa." Suara gumaman warga berubah, tidak lagi sama seperti sebelumnya. Ki Jagarasa cepat-cepat menyela, "Justru karena tidak lengkap, kita perlu curiga. Bagian lain mungkin sudah dijual atau disembunyikan." Ia menatap Mahendra, lalu menambahkan bahwa anak pemulung bisa saja diajari berbohong oleh ibunya. Wajah Mahendra memerah, tetapi Nyi Rembulan menggenggam tangannya di bawah lipatan kain. Mbah Wiryati yang sejak tadi duduk diam di dekat pintu akhirnya mengangkat kepala. Ia berkata satu kalimat saja. Orang yang menuduh anak kecil biasanya sedang takut pada kebenaran yang tumbuh. Setelah itu pendapa menjadi lebih hening. Raden Kusumo meminta Mahendra membaca bagian yang ia pahami. Anak itu awalnya ragu karena semua mata menatapnya seperti sawah kering menunggu hujan. Namun ia mengingat suara ibunya pada malam-malam bocor bahwa huruf adalah biji padi yang harus dikumpulkan. Ia menarik napas, lalu membaca perlahan tentang mata air yang memilih hati bersih, tentang batu hitam di bawah rumpun bambu, dan tentang nama penjaga air yang harus menjaga aliran untuk orang banyak, bukan untuk lumbung satu orang. Suaranya kecil, tetapi semakin lama semakin jelas. Ketika Mahendra menyebut nama leluhur yang tertulis samar, Mbah Wiryati memejamkan mata sejenak. Nama itu adalah Jayeng Tirta, dan bagi sebagian orang tua di kampung, nama tersebut pernah terdengar dalam cerita lama tentang kemarau besar. Raden Kusumo bertanya kepada Mbah Wiryati, apakah ia mengenal nama itu. Perempuan tua itu membuka mata, memandang lantai, lalu berkata pelan, "Ibuku pernah menyebutnya sebagai penjaga sendang lama, orang yang menutup saluran air agar tidak direbut Tuan Tamak." Warga mulai saling menatap, seakan cerita lama bangun dari tidur panjang. Ki Jagarasa tampak tidak senang melihat arah pembicaraan berubah. Ia mengetuk lantai dengan tongkatnya dan berkata bahwa cerita nenek-nenek tidak dapat mengalahkan bukti. Lalu ia menunjuk pecahan kap kayu itu lagi. "Cap ini ditemukan dekat keranjang pemulung," katanya. Galih Pranoto menunduk makin dalam, dan keringat terlihat di pelipisnya meski pagi belum panas. Nyi Rembulan memandang pemuda itu sebentar, lalu berkata kepada Raden Kusumo, "Semalam ada orang mencoba masuk ke rumah saya. Saya tidak melihat wajahnya, tetapi saya menyimpan tanda langkahnya." Ia mengeluarkan papan kecil bergambar bekas sandal dari bawah kain. Warga mendekat dan Galih Pranoto tanpa sengaja menggeser kakinya ke belakang. Mahendra melihat gerakan itu. Bentuk sandal Galih hampir sama dengan gambar arang di papan, terutama bagian tumit yang miring karena aus. Nyi Rembulan tidak menunjuk Galih, tidak pula meninggikan suara. Ia hanya berkata,
Saya tidak menuduh siapapun, tetapi orang yang datang malam-malam ke rumah miskin tentu membawa niat yang tidak terang. Kalimat itu membuat udara pendapat terasa lebih dingin. Raden Kusumo meminta semua orang tetap tenang. Ia menatap Galih dan bertanya apakah pemuda itu tahu sesuatu. Galih membuka mulut, tetapi Ki Jagarasa lebih dulu tertawa keras. "Jangan membelokkan perkara," katanya. "Bekas sandal bisa milik siapa saja." Namun tawa itu terdengar terlalu cepat, seperti pintu yang ditutup sebelum orang sempat melihat isi rumah. Nyai Padmini memeriksa pecahan cap kayu lebih dekat, lalu mengerutkan dahi. Ia berkata bahwa debu pada cap itu masih baru di sela ukiran, berbeda dengan benda yang lama tersimpan di gudang kering. Ucapan Nyai Padmini membuat beberapa lelaki desa meminta izin memeriksa gudang lama. Raden Kusumo mengangguk, lalu menyuruh dua pamong pergi bersama saksi. Ki Jagarasa tidak bisa menolak di depan orang banyak, tetapi wajahnya menjadi keras. Sementara menunggu, pendapa dipenuhi suara bisik yang tertahan. Mahendra kembali melihat lontar, terutama gambar kecil di tepi daun yang menyerupai cap kayu. Ia menelusuri gambar itu dengan ujung mata, lalu sadar bahwa pecahan cap di depan mereka bukan tanda gudang desa, melainkan lambang yang sama dengan penjaga air. "Raden," ujar Mahendra pelan, lalu suaranya berhenti karena takut. Semua orang menoleh, dan anak itu hampir kehilangan keberanian. Nyi Rembulan menatapnya lembut, tidak menyuruh, tidak menahan. Mahendra menelan ludah, lalu berkata, "Kap itu tidak sama dengan kap gudang. Di lontar ada gambar tetes air dan padi, bentuknya seperti pecahan itu." Ia menunjukkan tepi daun tua. Nyai Padmini mendekat dan membandingkan keduanya. Benar, ukirannya serupa. Bahkan garis padi yang hilang pada pecahan cap masih terlihat jelas pada gambar lontar. Mbah Wiryati menghela napas panjang, seperti orang yang akhirnya melihat kabut tersibak. Ia berkata bahwa dahulu penjaga air memiliki cap kayu untuk menandai pembagian aliran ke sawah warga. Kap itu bukan milik saudagar, bukan milik gudang, dan bukan milik satu rumah. Raden Kusumo meminta Mbah Wiryati menjelaskan lebih jauh. Perempuan tua itu hanya menggeleng sedikit, seolah ingatannya harus dijaga agar tidak tumpah sembarangan. Namun ia berkata, "Bila ingin tahu benar atau tidak, carilah batu hitam di belakang gubuk Nyi Rembulan." Mendengar kata belakang gubuk, Ki Jagarasa segera berkata bahwa tanah itu memang harus diperiksa dan mungkin harus diambil desa. Tetapi kali ini warga tidak langsung mengangguk. Mereka mulai melihat keserakahan di balik suaranya. Seorang petani tua bernama Lurahman berkata bahwa tanah belakang gubuk sejak dulu tidak pernah kering, padahal sawah timur sering pecah saat kemarau. Seorang perempuan penjual kelapa menambahkan bahwa rumpun bambu di sana selalu hijau meski bulan panas. Kabar yang sebelumnya menjadi tuduhan, kini berubah menjadi pertanyaan. Dua pamong yang pergi ke gudang akhirnya kembali. Mereka membawa kabar bahwa tidak ada cap kayu hilang dari gudang desa, sebab gudang hanya menyimpan cap beras dari besi, bukan cap kayu tua. Salah satu pamong bahkan berkata bahwa debu di rak gudang tidak terganggu sama sekali. Pendapa menjadi gaduh oleh suara tertahan. Ki Jagarasa mengerutkan dahi dan berkata mungkin catatan gudang sudah lama hilang. Raden Kusumo menatapnya dengan sabar, tetapi kali ini kesabaran itu memiliki ujung. Ia berkata, "Tuduhan harus berjalan dengan kaki bukti, bukan dengan bayangan." Galih Pranoto tampak semakin pucat. Ia memandangi pecahan cap kayu, lalu menatap Ki Jagarasa seperti orang yang meminta pertolongan tetapi tidak mendapat pintu. Nyi Rembulan melihatnya dan merasa kasihan meski pemuda itu mungkin telah menyakitinya. Ia teringat bahwa Galih hanya anak yatim yang bekerja pada rumah besar demi sesuap nasi. Mahendra membisikkan sesuatu kepada ibunya, bertanya apakah Galih yang datang malam itu. Nyi Rembulan menjawab hampir tak terdengar, "Kita tunggu ia memilih jalannya sendiri nak, sebab pengakuan yang dipaksa tidak menumbuhkan malu yang benar." Raden Kusumo memutuskan agar para tetua, pamong,
dan warga yang mau menjadi saksi pergi ke belakang gubuk Nyi Rembulan setelah tengah hari. Mereka akan mencari batu hitam seperti tertulis dalam lontar, tetapi tidak boleh merusak rumah atau tanaman tanpa izin. Ki Jagarasa tampak ingin menolak, namun ia sudah terlalu jauh membawa tuduhan. Bila menolak, orang akan bertanya mengapa. Maka ia tersenyum tipis dan berkata bahwa ia juga ingin kebenaran. Senyum itu membuat Mbah Wiryati memandangnya lama, seperti melihat air keruh di dasar tempayan. Sebelum rombongan bubar sementara, Nyai Padmini meminta Mahendra menyimpan lontar baik-baik. Ia berkata bahwa daun tua itu rapuh dan tidak boleh terlalu sering disentuh tangan ramai. Nyi Rembulan membungkusnya kembali dengan kain batik pudar. Saat ia berdiri, seorang perempuan yang dulu sering mengejek di sumur menunduk dan memberi jalan tanpa bicara. Perubahan kecil itu terasa di hati Nyi Rembulan, tetapi ia tidak membesarkannya. Ia tahu manusia mudah berubah bersama arah angin, dan ia belum ingin menggantungkan hatinya pada angin. Di rumah, Nyi Rembulan menyiapkan air minum untuk para tetua yang nanti datang. Mahendra menyapu halaman, membersihkan daun kering di sekitar rumpun bambu. Tanah di sana memang lembab, bahkan ada bagian yang terasa dingin saat diinjak. Di antara akar bambu, terlihat punggung batu hitam sebesar tempayan kecil, tertutup lumut dan tanah. Mahendra memanggil ibunya. Nyi Rembulan mendekat, lalu terdiam. Ia sudah tinggal bertahun-tahun di sana, tetapi selama ini batu itu hanya dianggap bagian dari tanah. Kini batu itu tampak seperti mulut rahasia yang lama tertutup. Ketika rombongan datang, matahari sudah condong, dan cahaya kuning jatuh di atas atap rumbia. Raden Kusumo, Mbah Wiryati, Nyai Padmini, Ki Jagarasa, Galih, serta banyak warga berdiri di halaman sempit Nyi Rembulan. Beberapa membawa cangkul kecil, tetapi Raden Kusumo mengingatkan agar tidak ada yang merusak. Batu hitam dibersihkan perlahan dengan air dan sabut kelapa. Lumut terangkat sedikit demi sedikit, memperlihatkan ukiran tetes air, padi, dan garis melengkung yang sama dengan cap kayu. Suara napas warga terdengar jelas di antara desau bambu. Mahendra membaca kembali bagian lontar yang menyebut batu hitam. Di sana tertulis bahwa di bawah batu bukan harta emas, bukan permata, melainkan telinga tanah yang mendengar haus sawah. Orang-orang tidak mengerti maksudnya, tetapi Mbah Wiryati meminta mereka menggali sedikit di sisi timur, bukan mengangkat batu. Dua pamong mengikuti arah itu. Setelah tanah dibuka sedalam lengan, muncul susunan bata tua yang basah. Dari celahnya keluar rembesan air bening, kecil sekali, tetapi cukup membuat semua orang terdiam. Nyi Rembulan menutup mulutnya dengan ujung kain. Ki Jagarasa segera melangkah maju dan berkata bahwa bila ada air di tanah itu, maka desa harus mengambil alihnya demi kepentingan bersama. Suaranya terdengar mulia, tetapi matanya memandang ke arah sawah timur yang ingin ia kuasai. Raden Kusumo tidak langsung menjawab. Ia meminta Mahendra membaca bagian akhir yang masih terlihat. Anak itu menunduk pada lontar dan mengeja perlahan. Air ini dijaga oleh rumah yang tidak menutup pintu bagi orang haus, dan alirannya tidak boleh dijual kepada perut tamak. Kata-kata itu jatuh seperti hujan pertama pada musim kering. Warga saling berbisik, kali ini bukan untuk menghina, melainkan untuk memahami. Seorang petani berkata bahwa bila saluran air dibuka, sawah kecil mereka mungkin tertolong. Seorang ibu berkata Nyi Rembulan tak pernah menolak memberi air meski kendinya tinggal separuh. Mbah Wiryati menatap Raden Kusumo dan berkata, kebenaran mulai tampak, tetapi orang tamak biasanya belum selesai menutupinya. Kalimat itu membuat Galih Pranoto gemetar. Ia memandangi kaki sendiri, lalu pecahan kap kayu yang dibawa Ki Jagarasa. Seakan dua benda itu menarik lidahnya dari dalam mulut. Akhirnya Galih maju setengah langkah. Ki Jagarasa langsung menoleh tajam, tetapi pemuda itu sudah terlalu lama menahan beban. Dengan suara patah-patah, ia berkata bahwa ia memang disuruh mencari lontar di rumah Nyi Rembulan, dan semalam ia datang ke jendela karena takut pada perintah majikannya. Ia juga mengaku pecahan cap kayu itu bukan dari gudang desa, melainkan ditemukan di peti lama rumah Ki Jagarasa
setelah seorang pedagang bercerita tentang saluran air. Warga terkejut, dan Ki Jagarasa memukul tanah dengan tongkatnya, tetapi tidak ada yang mundur. Raden Kusumo mengangkat tangan agar warga tidak gaduh. Nyi Rembulan memandang Galih tanpa marah, hanya dengan lelah yang dalam. Mahendra menatap pemuda itu, dan untuk pertama kalinya, ia melihat bahwa orang yang ikut menyebarkan fitnah juga bisa menjadi tawanan rasa takut. Ki Jagarasa menyangkal, mengatakan Galih berbohong demi menyelamatkan diri. Namun Mbah Wiryati menunjuk sandal Galih yang tumitnya miring, lalu berkata, jejak malam sudah bertemu dengan pemilik kaki, sekarang tinggal jejak niat yang harus dicari. Galih menunduk, air matanya jatuh ke tanah lembab. Hari itu belum menjadi keputusan akhir, sebab Raden Kusumo ingin semua dibicarakan di pendapa di hadapan lebih banyak warga keesokan sore. Lontar, cap kayu, batu hitam, rembesan air, dan pengakuan Galih akan dibawa sebagai bahan terang. Ki Jagarasa pulang dengan wajah gelap, tidak lagi berjalan seolah jalan kampung miliknya. Warga bubar perlahan, sebagian memandang Nyi Rembulan dengan malu, sebagian masih bingung. Di halaman yang kembali sepi, Nyi Rembulan duduk dekat batu hitam, meraba tanah basah dengan jari yang gemetar. Malam turun lembut di Sendang Wungu. Gubuk Nyi Rembulan terasa sama reyotnya, tetapi udara di dalamnya berbeda. Mahendra duduk di dekat pelita, menyalin bentuk ukiran dari lontar ke kertas bekas agar besok mudah dijelaskan. Nyi Rembulan menanak nasi sedikit lebih banyak karena Mbah Wiryati tinggal untuk makan. Tidak ada yang banyak bicara. Di luar, rumpun bambu berdesir, dan dari celah tanah dekat batu hitam terdengar tetes air kecil, hampir seperti napas. Nyi Rembulan menyadari bahwa hinaan dunia belum lenyap, tetapi kebenaran sudah menemukan jalannya menuju permukaan. Sebelum tidur, Mahendra bertanya apakah keajaiban itu sudah terjadi. Nyi Rembulan menatap anaknya lama, lalu tersenyum tipis. Belum tentu nak, katanya sambil merapikan selimut tambalan. Kadang keajaiban tidak datang sekaligus, melainkan mengetuk pelan seperti tetes air pada batu. Mahendra mengangguk, meski matanya masih menyimpan cemas tentang pertemuan esok. Di sudut rumah, lontar tua terbungkus kain batik pudar, bukan lagi sebagai benda yang dicurigai, melainkan sebagai saksi. Dan di luar, bulan naik perlahan di atas sawah, menerangi jalan menuju hari penentuan. Sore berikutnya, langit Sendang Wungu berwarna tembaga, seolah matahari sedang menahan napas sebelum tenggelam di balik rumpun kelapa. Pendapa desa sudah dipenuhi warga sejak bayangan pohon randu memanjang ke jalan. Orang-orang datang bukan hanya karena ingin tahu, melainkan karena merasa sesuatu yang lama tersembunyi di bawah tanah kampung akan dibuka di depan mata mereka. Nyi Rembulan berjalan pelan membawa lontar terbungkus kain batik. Mahendra di sampingnya membawa salinan ukiran, sementara Mbah Wiryati mengikuti dari belakang dengan langkah tua yang tetap pasti. Di tengah pendapa, Raden Kusumo telah menyiapkan tikar lebar untuk meletakkan semua benda yang menjadi saksi. Ada lontar tua, pecahan kap kayu, papan bergambar jejak sandal, segumpal tanah basah dari dekat batu hitam, dan sepotong bata tua yang diangkat dari saluran kecil. Ki Jagarasa datang paling akhir, memakai pakaian rapi, tetapi wajahnya tidak lagi seterang hari-hari sebelumnya. Galih Pranoto duduk dekat tiang, menunduk seperti orang yang ingin tubuhnya menjadi bayangan. Warga berbisik pelan, namun kali ini bisik mereka tidak berani terbang terlalu tinggi. Raden Kusumo membuka pertemuan dengan suara tenang. Ia berkata bahwa kampung yang baik tidak boleh menghukum orang hanya karena miskin dan tidak boleh membenarkan orang hanya karena kaya. Kata-kata itu membuat beberapa warga menunduk, sebab mereka tahu mata mereka pernah lebih cepat menghina daripada memahami. Nyi Rembulan duduk di atas tikar, tidak di sudut seperti biasanya bila ada acara desa. Mahendra duduk di sebelahnya, jari-jarinya menggenggam ujung kain ibu. Di luar pendapa, angin membawa bau sawah basah dan asap dapur dari rumah-rumah. Nyai Padmini diminta membaca bagian lontar yang masih jelas. Dengan suara lembut,
Ia menyebut tentang penjaga air, batu hitam, rumpun bambu, dan larangan menjual aliran kepada perut tamak. Mahendra kemudian menunjukkan salinan ukiran tetes air dan padi yang ia buat di kertas bekas. Ia membandingkannya dengan pecahan cap kayu di depan warga. Garis-garisnya memang sama, meski kap itu telah patah dan aus oleh usia. Seorang tetua desa mengangguk pelan, berkata bahwa lambang seperti itu pernah terlihat pada batu-batu tua dekat batas sawah lama. Ki Jagarasa berdeham keras, mencoba mengambil kembali perhatian yang mulai menjauh darinya. Ia berkata bahwa semua itu hanya kebetulan, bahwa benda tua sering memiliki gambar serupa, dan bahwa pengakuan Galih tidak dapat dipercaya karena pemuda itu takut dituduh mencuri. Suaranya masih besar, tetapi tidak lagi membuat orang-orang otomatis mengangguk. Raden Kusumo mempersilakan Galih bicara sekali lagi, tanpa bentakan dan tanpa ancaman. Galih mengangkat wajahnya yang pucat, lalu berkata, "Saya memang disuruh mencari lontar itu, karena Ki Jagarasa ingin tahu letak air lama sebelum orang lain tahu." Pendapa menjadi gaduh rendah, seperti sarang lebah yang terusik. Ki Jagarasa berdiri setengah badan dan menuding Galih sebagai anak tidak tahu balas budi. Galih gemetar, tetapi tidak menarik kata-katanya. Ia berkata bahwa pecahan kap kayu berasal dari peti lama di rumah Ki Jagarasa, bukan dari gudang desa, dan ia diminta meletakkannya dekat keranjang Nyi Rembulan agar warga percaya perempuan itu mencuri. Nyi Rembulan menunduk, bukan karena malu, melainkan karena sedih melihat kebenaran keluar dari mulut orang yang ketakutan. Mahendra menatap Galih dengan mata berkaca. Raden Kusumo mengangkat tangan, meminta semua diam. Ia lalu memanggil dua pamong yang kemarin memeriksa gudang desa. Keduanya menerangkan bahwa gudang tidak pernah menyimpan cap kayu, hanya cap besi untuk tanda karung padi. Mereka juga berkata, tidak ada barang hilang dari gudang itu. Seorang pamong menambahkan bahwa jejak debu di rak-rak lama tidak berubah, sehingga tuduhan tentang pencurian tidak memiliki dasar. Ki Jagarasa menggigit bibir, lalu berkata bahwa mungkin cap itu milik leluhur keluarganya. Mbah Wiryati memandangnya, dan matanya terasa lebih tua daripada pendapa. Saat itulah Mbah Wiryati meminta izin berbicara lebih panjang dari biasanya. Warga terdiam, sebab perempuan tua itu terkenal hemat kata, seperti sumur yang hanya memberi air bila ditimba dengan sabar. Ia berkata bahwa ibunya dulu pernah bercerita tentang Jayeng Tirta, penjaga sendang yang hidup sebelum kampung ramai. Jayeng Tirta mempunyai seorang murid, dan dari murid itulah garis penjaga air turun ke beberapa keluarga miskin yang tinggal dekat rumpun bambu. Bukan keluarga kaya yang dipilih, katanya pelan, melainkan keluarga yang tidak menutup kendi bagi orang haus. Nyi Rembulan teringat suaminya, almarhum Rakanta, yang semasa hidup sering memberi air kepada pengembara walau beras di rumah hampir habis. Ia pernah mengira kebaikan itu hanya kebiasaan orang lembut hati, bukan warisan tugas lama. Mahendra memandang ibunya, lalu membayangkan ayah yang hanya ia kenal samar dari cerita dan kain batik pudar. Mbah Wiryati melanjutkan bahwa Rakanta pernah menjaga sumur Wening saat kemarau panjang, tetapi tidak pernah menyebut jasanya. Banyak orang lupa, karena orang miskin mudah hilang dari ingatan kampung setelah tubuhnya kembali ke tanah. Raden Kusumo meminta dibawa sebuah peti catatan lama milik pendapa. Seorang pamong membuka lemari kayu di sudut ruangan dan mengeluarkan bundel daun dan kertas yang diikat tali. Debunya tebal, membuat beberapa orang batuk pelan. Nyai Padmini membantu mencari nama Rakanta dan Jayeng Tirta. Setelah beberapa lembar dibuka, ditemukan catatan pudar tentang keluarga penjaga aliran di tepi barat kampung yang rumahnya berdiri dekat rumpun bambu dan batu hitam. Nama terakhir yang tercatat memang Rakanta, suami Nyi Rembulan. Pendapa hening seperti terkena hujan tanpa suara. Ki Jagarasa tidak lagi bisa menertawakan cerita itu sebagai dongeng, namun ia belum menyerah. Ia berkata bahwa meskipun Rakanta pernah tercatat, Nyi Rembulan tetap tidak berhak menjaga air seorang diri. Raden Kusumo mengangguk dan menjawab bahwa air memang bukan milik Nyi Rembulan seorang,
tetapi bukan pula milik Ki Jagarasa atau sawah besarnya. Air itu harus dibuka untuk kampung dengan aturan adil, dan rumah penjaga tidak boleh digusur. Kata-kata itu membuat beberapa petani kecil bernapas lega, sementara Ki Jagarasa mengepalkan tangan di balik kainnya. Tiba-tiba seorang lelaki tua yang jarang bicara, bernama Panji Sewaka, berdiri dari barisan belakang. Ia petani kecil yang sawahnya sering kering di musim panas. Ia berkata bahwa beberapa bulan lalu Ki Jagarasa pernah mendatanginya, menawarkan harga murah untuk membeli sawah timur dengan alasan tanah itu tidak akan subur lagi. Beberapa petani lain mengangguk, lalu satu demi satu mengaku pernah mendapat tawaran serupa. Mereka baru mengerti bahwa jika saluran air lama ditemukan setelah tanah berpindah tangan, Ki Jagarasa akan memiliki banyak sawah subur. Kebenaran itu membuat wajah warga berubah. Raden Kusumo menatap Ki Jagarasa dengan kecewa yang tidak perlu berteriak. Ia bertanya apakah benar saudagar itu telah menekan warga agar menjual tanah sebelum kabar air lama terbuka. Ki Jagarasa menjawab berbelit, berkata bahwa jual beli tanah adalah urusan biasa. Tetapi ucapannya kehilangan pijakan, sebab semua orang kini melihat benang yang menghubungkan hinaan, fitnah, kap kayu, lontar, dan sawah timur. Mbah Wiryati berkata, orang bisa menutup mata orang lain dengan debu, tetapi ia lupa angin juga punya tangan. Kalimat itu membuat Ki Jagarasa diam sejenak. Raden Kusumo lalu memutuskan agar semua orang pergi bersama ke belakang gubuk Nyi Rembulan sebelum senja habis. Di sana, saluran kecil akan dibuka sedikit lebih jauh di hadapan saksi, bukan untuk merusak, melainkan untuk memastikan arah air. Warga bergerak seperti arus pelan menuju tepi kampung. Anak-anak mengikuti dari jauh, tidak lagi menertawakan Mahendra. Perempuan-perempuan membawa kendi, para lelaki membawa cangkul kecil, dan Nyai Padmini membawa lontar dengan sangat hati-hati. Nyi Rembulan berjalan di depan rumahnya sendiri dengan perasaan seperti orang asing yang baru mengenali tanah kelahirannya. Di belakang gubuk, rumpun bambu berdesir lembut, seolah tahu banyak kaki akan datang. Batu hitam sudah dibersihkan, ukirannya tampak jelas di bawah cahaya sore. Raden Kusumo meminta dua pamong menggali mengikuti jalur bata tua yang kemarin ditemukan. Tanah dibuka sedikit demi sedikit, dan rembesan air makin jelas. Dari celah bata, air bening mengalir kecil, lalu membentuk garis tipis di tanah. Warga menahan napas. Air itu tidak besar, tetapi di musim kering nanti, setetes yang setia bisa lebih berharga daripada kendi yang kosong. Mahendra diminta membaca bagian lontar tentang arah aliran. Ia mengeja pelan bahwa saluran menuju 3 parit kecil, 1 ke sawah timur, 1 ke sumur wening, dan 1 ke kebun-kebun belakang rumah warga. Panji Sewaka dan petani lain mengenali bekas parit lama yang selama ini tertutup semak. Mereka mulai membersihkan daun kering dan menemukan susunan batu yang sama. Ki Jagarasa berdiri jauh, wajahnya gelap seperti awan tanpa hujan. Galih tidak berani mendekatinya, tetapi tetap berada di belakang Raden Kusumo, seakan mencari tempat yang lebih terang. Saat sebuah batu kecil diangkat, air keluar lebih deras, meski tetap lembut. Ia mengalir di antara akar bambu, melewati kaki Mahendra, lalu menyentuh tanah halaman gubuk. Anak-anak bersorak pelan, tetapi Raden Kusumo meminta mereka tenang. Nyi Rembulan berlutut, menangkupkan tangan, dan membiarkan air membasahi telapak tangannya yang kasar oleh kerja. Ia tidak menangis keras, hanya matanya mengembun. Bagi orang lain, itu air lama. Baginya, itu seperti salam dari suaminya, dari leluhur yang tidak dikenal, dan dari kesabaran yang selama ini ia peluk diam-diam. Kemudian terjadi hal yang membuat orang menyebutnya keajaiban kecil selama bertahun-tahun sesudahnya. Di antara aliran air yang baru terbuka, sebutir biji padi kering dari sela batu terbawa keluar, lalu berhenti di telapak tangan Mahendra. Biji itu tampak tua dan gelap, tetapi ketika tersentuh air, kulitnya merekah sedikit, memperlihatkan warna muda di dalamnya.
Nyai Padmini berbisik bahwa mungkin itu hanya padi lama yang terperangkap, tetapi warga melihatnya sebagai tanda bahwa sesuatu yang dianggap mati masih dapat hidup bila bertemu air yang benar. Mahendra memandang ibunya tanpa kata. Ki Jagarasa tiba-tiba melangkah maju dan berkata bahwa tanda seperti itu tidak berarti apa-apa. Ia masih mencoba menyatakan bahwa saluran harus dikelola oleh orang berpengalaman, dan tentu rumahnya memiliki lumbung, tenaga, serta peralatan. Namun sebelum ia selesai, Galih berlutut di tanah. Pemuda itu meminta maaf kepada Nyi Rembulan dan Mahendra di depan semua orang. Saya ikut menyebarkan fitnah karena takut kehilangan makan, katanya. Tetapi saya lebih takut bila seumur hidup membawa dusta. Nyi Rembulan menatapnya lama, lalu berkata bahwa maaf tidak menghapus luka, tetapi dapat menjadi awal berhenti melukai. Warga yang selama ini ikut menertawakan Nyi Rembulan mulai merasa berat di dada. Seorang perempuan dari sumur mendekat dan meminta maaf, karena pernah berkata gubuk itu merusak pemandangan. Seorang pedagang pasar mengaku pernah menyembunyikan barang buangan agar Nyi Rembulan tidak mendapat apa-apa. Tidak semua berani bicara, tetapi perubahan tampak dari cara mereka berdiri, tidak lagi memandang dari atas. Mahendra mendengar permintaan maaf itu dengan wajah bingung, sebab hatinya masih anak-anak, mudah terluka, namun belum tahu bagaimana menaruh luka agar tidak menjadi batu. Raden Kusumo akhirnya menyampaikan keputusan di halaman itu, di bawah desau bambu dan cahaya senja yang makin redup. Tuduhan terhadap Nyi Rembulan dicabut, dan siapapun dilarang menyebutnya pencuri. Gubuknya tidak boleh diganggu, sebab tanah itu menjadi tempat penjagaan saluran lama. Air akan dibuka bersama untuk kampung, dengan aturan bahwa sawah kecil dan kebutuhan sumur harus didahulukan sebelum lumbung besar. Ki Jagarasa diminta berhenti menekan warga menjual tanah, dan Galih dibebaskan dari pekerjaannya bila ingin meninggalkan rumah saudagar itu. Keputusan itu diterima dengan gumaman setuju. Ki Jagarasa tidak dihukum dengan cambuk atau penjara, karena kampung itu tidak ingin menambah luka dengan kekerasan. Tetapi ia kehilangan sesuatu yang lebih berat bagi orang seperti dirinya, yaitu suara orang-orang yang biasanya mendukungnya. Ketika ia berjalan pergi, tidak ada yang buru-buru mengikutinya, tidak ada yang tertawa untuk menyenangkan hatinya, dan tidak ada yang membukakan jalan dengan takut. Ia berhenti sebentar di dekat pagar bambu, menatap Nyi Rembulan, lalu menundukkan wajah tanpa mengucap apapun. Kesombongan yang biasa besar di bahunya tampak menyusut oleh senja. Galih Pranoto berdiri dengan ragu, tidak tahu harus pergi kemana setelah mengaku. Nyi Rembulan melihat pemuda itu seperti melihat Mahendra beberapa tahun lagi bila dunia terlalu keras padanya. Ia berkata, "Bila kau sungguh ingin berubah, besok bantu bersihkan parit, bukan untukku, tetapi untuk air yang akan diminum orang banyak." Galih mengangguk dengan mata basah. Mahendra sempat merasa keberatan karena Galih pernah membuat mereka takut, tetapi ibunya memegang bahunya. Dari sentuhan itu, ia belajar bahwa hati baja bukan hati yang tidak terluka, melainkan hati yang tidak membiarkan luka menjadi racun. Ketika malam mulai turun, warga masih berada di sekitar gubuk, menyalakan obor kecil, dan membersihkan jalur air dengan hati-hati. Suara cangkul pelan, percakapan rendah, dan gemericik air bercampur menjadi lagu asing yang menenangkan. Mbah Wiryati duduk di batu dekat dapur, mengawasi semuanya. Ia berkata kepada Nyi Rembulan, "Hari ini bukan air saja yang terbuka, tetapi mata orang-orang juga mulai dibasuh." Nyi Rembulan tidak menjawab banyak, hanya menyuguhkan air hangat dari kendi. Untuk pertama kali setelah lama dihina, ia melihat orang-orang masuk halamannya tanpa membawa cemooh. Di sudut halaman, Mahendra menanam biji padi tua yang merekah itu dalam tempurung kelapa berisi tanah basah. Nyai Padmini tersenyum melihatnya dan berkata bahwa anak itu boleh membawanya ke tempat belajar esok hari, agar semua anak tahu bahwa pelajaran tidak hanya datang dari kitab. Mahendra mengangguk, lalu memandang gubuknya yang diterangi obor. Dindingnya masih reyot, atapnya masih berlubang, dan dapurnya masih sederhana,
Tetapi malam itu rumah kecil itu berdiri seperti pendapa bagi kebenaran. Ia merasa malu pernah bertanya, apakah dirinya pantas belajar? Setelah warga pulang satu persatu, halaman menjadi lebih tenang. Raden Kusumo tinggal sebentar, meminta maaf kepada Nyi Rembulan karena hampir membiarkan suara orang kaya menutup suara orang lemah. Nyi Rembulan menunduk hormat dan berkata bahwa kepala kampung pun manusia, bisa ragu seperti siapa saja. Raden Kusumo menjawab bahwa mulai esok, ia akan memanggil para petani untuk membagi kerja membersihkan saluran. Ia juga meminta Mahendra membantu membaca lontar bagian demi bagian. Mahendra terkejut, lalu tersenyum kecil. Seolah pintu yang dulu tertutup tiba-tiba terbuka dari dalam. Malam akhirnya benar-benar turun. Di dalam gubuk, Nyi Rembulan menyalakan pelita dan menaruh lontar kembali ke peti kecil. Tetapi kali ini peti itu tidak terasa seperti tempat menyembunyikan sesuatu. Ia lebih mirip tempat menjaga benih sampai musim tepat. Mahendra duduk di dekat tempurung berisi biji padi, memandangi tanah basahnya dengan harapan yang malu-malu. Dari luar terdengar air menetes pelan di jalur bata tua. Suara itu masuk ke rumah seperti doa yang tidak banyak kata, menyentuh dinding bambu, tikar pandan, dan hati mereka berdua. Sebelum tidur, Mahendra bertanya apakah Ki Jagarasa akan kembali mengganggu. Nyi Rembulan merapikan selimutnya dan menjawab, mungkin lidah orang belum langsung berubah, nak. Tetapi malam ini kebenaran sudah punya saksi lebih banyak daripada dusta. Anak itu mengangguk, lalu memejamkan mata. Nyi Rembulan duduk lebih lama di ambang pintu, memandangi rumpun bambu yang bergerak pelan di bawah bulan. Dunia masih luas dan bisa kejam. Tetapi di halaman kecil itu, seorang ibu pemulung yang dihina telah berdiri tegak tanpa mengangkat batu, tanpa membalas hinaan, hanya dengan hati baja yang dijaga tetap lembut. Pagi setelah kebenaran terbuka, kampung Sendang Wungu bangun dengan suara yang berbeda. Biasanya ayam jantan, lesung padi, dan roda gerobak bercampur dengan bisik-bisik tajam tentang Nyi Rembulan. Namun pagi itu, suara orang-orang terdengar lebih pelan, seperti mereka takut membangunkan rasa malu yang baru saja tidur di dada masing-masing. Dari belakang gubuk bambu, air kecil masih mengalir di jalur bata tua, melewati akar bambu dan tanah lembab. Nyi Rembulan berdiri di depan tungku, menanak nasi dengan tangan letih, tetapi wajahnya lebih terang daripada hari-hari sebelumnya. Mahendra bangun sebelum dipanggil, lalu langsung melihat tempurung kelapa tempat biji padi tua ditanam semalam. Tanahnya masih basah, dan ia menyentuhnya dengan ujung jari seolah menyentuh kepala bayi kecil. Belum tumbuh, Bu, katanya pelan. Setengah kecewa dan setengah malu karena berharap terlalu cepat. Nyi Rembulan tersenyum sambil mengaduk sayur bening dari daun kelor. Benih juga perlu waktu untuk percaya kepada tanah, jawabnya. Mahendra mengangguk, lalu membantu menata 2 mangkuk tanah di dekat pintu, sebab pagi itu mereka akan makan sebelum warga datang bekerja. Tidak lama setelah matahari naik, beberapa warga datang membawa cangkul, sabit, dan keranjang tanah. Panji Sewaka datang paling awal, disusul 2 petani kecil yang dulu pernah mempertimbangkan menjual sawah kepada Ki Jagarasa. Mereka menunduk hormat kepada Nyi Rembulan. Tidak berlebihan, tetapi cukup untuk membuat halaman yang dahulu penuh cemooh berubah menjadi tempat orang belajar menjaga kata. Galih Pranoto juga datang, memakai baju sederhana dan membawa sabut kelapa. Ia berdiri di ujung pagar, ragu masuk. Nyi Rembulan melihatnya, lalu berkata, tidak akan jernih, bila hanya dipandang dari jauh, masuklah. Pekerjaan membersihkan saluran air dimulai perlahan. Raden Kusumo datang membawa catatan pembagian kerja, sementara Nyai Padmini membawa lontar yang dibungkus rapi. Mahendra diminta membaca bagian yang menjelaskan arah parit lama, dan anak itu membacanya dengan suara hati-hati. Anak-anak lain berdiri di bawah pohon jarak, memperhatikan tanpa tertawa. Bramantya, putra Ki Jagarasa, tampak paling belakang, wajahnya kaku karena malu. Mahendra melihatnya sebentar, tetapi tidak berkata apa-apa.
Ia teringat pesan ibunya bahwa orang yang hari ini diam mungkin sedang mendengar nasihat dari hatinya sendiri. Ketika cangkul pertama membuka tanah, air mengalir sedikit lebih lancar. Jalur bata tua ternyata bercabang ke arah sumur wening dan sawah timur, seperti tertulis pada lontar. Orang-orang bekerja tanpa banyak ribut, hanya sesekali bertanya kepada Mahendra atau Mbah Wiryati. Perempuan tua itu duduk di atas bangku pendek dekat rumpun bambu, mengawasi arah aliran. Setiap kali orang hendak menggali terlalu dalam, ia berkata, "Jangan serakah pada tanah, air tahu jalannya sendiri." Satu kalimat itu cukup membuat para lelaki menurunkan tenaga dan menggali dengan lebih sabar. Menjelang siang, sumur wening menunjukkan tanda yang membuat perempuan-perempuan kampung terdiam. Air di dalamnya naik sedikit, dan permukaannya tampak lebih bening dari hari-hari sebelumnya. Seorang ibu yang dulu menutup hidung ketika Nyi Rembulan lewat kini menimba air lalu mencicipinya. Wajahnya berubah, bukan karena rasa air berbeda sekali, melainkan karena ia sadar selama ini perempuan yang ia hina tinggal di dekat sumber yang menyelamatkan mereka. Ia mendekati Nyi Rembulan yang sedang mencuci tempayan dan berkata pelan, "Aku pernah salah berkata." Nyi Rembulan menjawab, "Semoga air mencuci yang pahit." Di pasar tua, kabar tentang air lama menyebar seperti aroma ketela rebus pada pagi dingin. Namun kabar itu tidak lagi membawa tuduhan, melainkan rasa heran. Pedagang yang dulu melempar tempurung kepada Nyi Rembulan kini menyisihkan kertas dan botol dengan rapi, lalu memanggilnya tanpa nada mengejek. Nyi Rembulan tetap datang dengan keranjang bambunya, sebab kebenaran yang terungkap tidak serta-merta mengubah kebutuhan hidup. Ia masih pemulung, masih memungut sisa orang lain, masih menghitung beras pecah untuk makan malam. Bedanya, beberapa orang mulai memahami bahwa pekerjaan rendah tidak membuat hati menjadi rendah. Ki Jagarasa tidak terlihat di pasar selama 3 hari. Rumah besarnya tetap tertutup, lumbungnya tetap penuh, tetapi halaman depannya lebih sepi. Orang-orang tidak lagi duduk lama di sana untuk mencari perhatian. Galih tidak kembali bekerja kepadanya, memilih membantu membersihkan saluran dan menerima makan dari siapapun yang sedang punya lebih. Ada yang berkata Ki Jagarasa sakit karena malu, ada pula yang berkata ia marah tetapi tidak tahu kepada siapa. Nyi Rembulan tidak ikut membicarakan. Ia berkata kepada Mahendra, "Jangan jadikan jatuhnya orang lain sebagai hiburan, sebab itu hanya bentuk hinaan yang berganti pakaian." Beberapa hari kemudian, parit kecil menuju sawah timur mulai mengalir. Airnya tidak besar, tetapi cukup untuk membasahi tanah yang retak dan memberi harapan kepada padi yang hampir menguning sebelum waktunya. Para petani berkumpul di pematang, menatap aliran itu seolah menatap anak pulang dari perantauan. Panji Sewaka menangkupkan tangan dan mengucap syukur. Raden Kusumo mencatat giliran air agar tidak ada lumbung besar meminum lebih banyak daripada kebun kecil. Mbah Wiryati mengawasi dari kejauhan, lalu berkata kepada Nyi Rembulan, "Keadilan itu seperti parit, harus dibersihkan berkali-kali." Mahendra kembali belajar di rumah Nyai Padmini, kali ini dengan tempurung kelapa berisi benih padi di sampingnya. Anak-anak memandang benda itu dengan kagum, dan Nyai Padmini meminta Mahendra menceritakan bagaimana biji itu ditemukan. Ia bercerita pelan, tidak membesar-besarkan, tidak menyebut dirinya istimewa. Bramantya duduk tidak jauh, memegang kitabnya dengan wajah menunduk. Setelah pelajaran selesai, ia mendekati Mahendra dan berkata kaku, "Aku pernah berkata buruk." Mahendra memandangnya lama, lalu menjawab, "Aku ingat, tetapi aku juga ingin belajar tanpa membawa itu setiap hari." Jawaban Mahendra membuat Nyai Padmini tersenyum dari balik pintu. Ia tahu anak itu tidak tiba-tiba menjadi malaikat, sebab luka tetap luka. Namun kemampuan untuk tidak memberi makan luka adalah pelajaran yang tidak semua orang dewasa mampu mempelajarinya. Sejak hari itu, Mahendra tidak lagi duduk di pinggir lingkaran. Ia duduk di tempat yang terkena cahaya pagi, membaca huruf dengan suara jernih. Kadang anak-anak lain meminta bantuannya mengeja, ia membantu mereka. Dan setiap kali hatinya ingin merasa lebih tinggi,
Ia teringat keranjang ibunya yang penuh barang buangan, tetapi tidak pernah penuh kesombongan. Di gubuk Nyi Rembulan, perubahan datang sedikit demi sedikit. Warga membantu mengganti beberapa lembar atap rumbia yang bocor, memperkuat tiang depan yang miring, dan menata batu di sekitar dapur agar tidak becek. Nyi Rembulan awalnya menolak karena tidak ingin dikasihani, tetapi Mbah Wiriati berkata, menerima tangan orang bukan berarti menjual martabat. Maka ia membiarkan mereka membantu, sambil tetap ikut bekerja lebih keras daripada siapapun. Di sudut halaman, dibuat tempat kecil untuk menimba air bagi pejalan yang haus sesuai pesan dalam lontar tua. Setiap sore, ada saja orang lewat berhenti meminta air. Nyi Rembulan selalu memberinya dari kendi tanah, tidak menanyakan asal, tidak menilai pakaian. Kadang yang datang petani berlumpur, kadang pedagang garam, kadang anak penggembala kambing. Mahendra membantu mencuci cangkir bambu setelah mereka pergi. Ia mulai memahami bahwa menjaga air bukan sekadar menjaga saluran, tetapi menjaga kebiasaan memberi tanpa menghitung terlalu banyak. Di samping tempat minum itu, tempurung berisi benih padi akhirnya menunjukkan tunas kecil, hijau lembut, seperti lidah tanah yang mengucapkan terima kasih dengan suara paling halus. Kabar tunas itu menyebar, tetapi Nyi Rembulan meminta orang-orang tidak memujanya seperti benda ajaib. Ia berkata tunas tumbuh karena tanah, air, dan waktu, bukan karena mereka harus membuat cerita terlalu tinggi. Namun bagi warga, tunas itu tetap menjadi tanda yang lembut. Anak-anak datang melihatnya, lalu belajar menyiram secukupnya. Nyai Padmini menjadikannya pelajaran tentang kesabaran. Raden Kusumo menyebutnya pengingat agar keputusan desa tidak dibuat karena tekanan orang kaya. Mbah Wiriati hanya tertawa kecil dan berkata, benih kecil sering lebih pandai mengajar daripada mulut tua. Pada malam selamatan air, pendapa desa tidak lagi terasa menakutkan bagi Nyi Rembulan. Tikar digelar panjang, nasi tumpeng sederhana diletakkan di tengah, sayur lodeh, ikan asin, urap daun singkong, dan teh panas dibagikan dari rumah ke rumah. Tidak ada kemewahan, tetapi semua orang membawa sesuatu, bahkan yang miskin membawa daun pisang atau kayu bakar. Mahendra diminta membaca beberapa baris lontar di depan warga. Suaranya mula-mula bergetar, namun ketika melihat ibunya duduk di antara perempuan kampung, bukan di sudut, ia membaca lebih mantap. Setelah bacaan selesai, Raden Kusumo berdiri dan menyatakan bahwa keluarga Nyi Rembulan akan tetap menjadi penjaga rumah air di tepi barat bersama pengawasan desa. Ia juga meminta agar tidak ada lagi anak yang dilarang belajar karena pekerjaan orang tuanya. Kata-kata itu disambut anggukan banyak orang. Ki Jagarasa hadir di barisan belakang, wajahnya lebih tua daripada sebelumnya. Ia tidak berbicara, tidak meminta maaf di depan semua orang. Tetapi ketika acara selesai, ia meletakkan sekarung beras di dekat dapur umum tanpa menyebut nama. Nyi Rembulan melihatnya, lalu membiarkan beras itu dimasak untuk semua. Malam itu, setelah selamatan selesai, Nyi Rembulan pulang bersama Mahendra melewati jalan yang diterangi obor kecil. Udara dingin turun dari bukit, membawa bau padi muda dan tanah basah. Beberapa warga menyapa mereka dengan wajar, tidak terlalu manis, tidak pula merendahkan. Justru sapaan biasa itulah yang membuat dada Nyi Rembulan hangat. Sebab ia tidak ingin disanjung tinggi setelah dihina rendah. Ia hanya ingin berjalan sebagai manusia. Mahendra menggenggam lontar yang sudah dibungkus kain, lalu berkata, "Bu, rumah kita terasa lebih besar malam ini." Nyi Rembulan menjawab, "Karena hatimu tidak lagi duduk di sudut." Di rumah, mereka menyiapkan makan malam sederhana. Nasi hangat dari sumbangan selamatan, sayur bening kelor, sambal garam, dan teh pahit diletakkan di lantai bambu. Mbah Wiriati ikut duduk bersama mereka, sebab Nyi Rembulan memaksanya tinggal sebelum pulang ke sumur. Di luar, air kecil mengalir pelan di parit, dan suara jangkrik terdengar seperti tabuhan halus. Mahendra makan dengan lahap, lalu menyisakan sedikit nasi untuk ayam tetangga yang sering masuk halaman. Nyi Rembulan menatapnya,
dan merasa segala hinaan yang pernah ia telan tidak sia-sia bila anaknya tumbuh tanpa kehilangan kelembutan. Setelah makan, mereka duduk di serambi kecil yang baru diperbaiki. Bulan menggantung di atas rumpun bambu, bulat dan tenang seperti mata ibu yang menjaga anak tidur. Nyi Rembulan menambal kain, Mahendra membaca kertas bekas, dan Mbah Wiriati mengunyah sirih perlahan. Tidak ada pembicaraan besar, karena kedamaian kadang tidak membutuhkan banyak kata. Dari kejauhan terdengar suara orang menutup pintu. Bayi menangis sebentar, lalu ditenangkan. Kampung kembali menjadi kampung biasa, dengan dapur, sumur, halaman, dan manusia yang belajar sedikit demi sedikit agar tidak terlalu cepat menghakimi. Beberapa minggu setelah itu, sawah timur mulai hijau kembali. Tidak semua masalah hilang, sebab hidup di kampung selalu punya musim sulit, panen yang gagal, lidah yang hilaf, dan hati yang kadang lupa. Namun orang-orang kini lebih mudah mengingat halaman gubuk Nyi Rembulan setiap kali ingin merendahkan seseorang. Mereka ingat air yang keluar dari tanah orang yang dihina. Ingat anak pemulung yang membaca petunjuk lama, dan ingat bahwa keserakahan hampir menutup berkah untuk semua. Ki Jagarasa masih berdagang beras, tetapi ia tidak lagi mudah mengangkat dagu di depan warga. Galih Pranoto akhirnya tinggal di rumah kecil dekat lumbung kosong milik pamong desa. Ia bekerja membersihkan saluran dan membantu petak. Setiap kali bertemu Nyi Rembulan, ia menunduk hormat dan perempuan itu membalas dengan anggukan biasa. Ia tidak menjadikannya anak sendiri, tidak pula mengusirnya dari ingatan. Mahendra kadang masih merasa dadanya sesak bila mengingat malam ketika jendela rumah mereka diraba, tetapi ia belajar bahwa maaf bukan pintu yang langsung lebar terbuka. Maaf bisa seperti parit kecil, digali sedikit demi sedikit sampai airnya berani lewat. Pada suatu pagi yang sangat cerah, tunas padi di tempurung kelapa sudah cukup tinggi untuk dipindahkan. Mahendra membawanya ke petak kecil dekat batu hitam, dan Nyi Rembulan menanamnya dengan tangan sendiri. Mbah Wiriati berdiri di sampingnya, memegang kendi air. Mereka tidak membuat upacara besar, hanya menyiram tanah dan berdiam sebentar. Mahendra bertanya, apakah padi itu kelak akan berbuah? Mbah Wiriati menjawab, bila tidak berbuah pun, ia sudah menumbuhkan ingatan. Nyi Rembulan tersenyum, sebab ia tahu sebagian tanaman memang tumbuh bukan untuk memenuhi lumbung, melainkan untuk menjaga manusia tetap rendah hati. Tahun-tahun kemudian, orang masih menceritakan kisah ibu pemulung di tepi barat Sendang Wungu. Mereka berkata ia dihina dunia, tetapi tidak membiarkan hinaan itu menjadi warisan bagi anaknya. Mereka berkata hatinya seperti baja, bukan karena keras menyakiti, melainkan kuat menahan panas tanpa kehilangan bentuk. Mahendra tumbuh menjadi pemuda yang pandai membaca catatan desa dan membantu anak-anak miskin belajar dari kertas apapun yang dapat ditemukan. Nyi Rembulan tetap membawa keranjang ke pasar, tetapi kini orang tahu bahwa keranjang itu bukan tanda rendah, melainkan tanda tangan yang tidak malu bekerja. Pada senja yang lembut, ketika padi di sawah bergerak seperti laut kecil, Nyi Rembulan duduk di halaman rumahnya yang sudah lebih kokoh. Mahendra menyiapkan teh pahit, lalu duduk di dekatnya. Mereka tidak lagi menghitung luka satu persatu. Di dekat batu hitam, air mengalir tenang, dan tunas padi lama telah menjadi rumpun kecil yang daunnya menari ditiup angin. Seorang anak kampung lewat membawa kendi, lalu berkata kepada temannya, di rumah itu, air dan hati sama-sama dijaga. Nyi Rembulan mendengar, tersenyum pelan, dan malam turun dengan damai di atas Sendang Wungu.